Pekerjaan tidak ada yang beres, pikiran selalu cemas, gampang sekali lupa, bingung sendiri, atau bahkan mood berantakan. Susah untuk memahami sesuatu dan mempelajari hal yang baru. Bisa saja kalian kena brain rot atau pembusukan otak. Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di sini. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat spesial. Sesuatu yang berguna dan akan meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental. Tentang bagaimana bahaya brain rot atau pembusukan otak akan mengganggu kesadaran mental produktivitas kita. Tapi sebelum kita memulai serta untuk bisa memahami konsep brain rot atau pembusukan otak ini, saya sarankan untuk menonton video ini sampai akhir. Tetapi kalau tidak sempat, kalian bisa skip saja dan nonton di akhir video. Karena apa? Karena ada poin menarik tentang analisis saya tentang bahaya brain rot atau pembusukan otak. Oke, ini adalah di mana kita di era di ujung jari. Dengan iPhone pintar ada di genggaman, di mana saya dan kalian tidak bisa lepas dari notifikasi sebuah aplikasi sosial media. Ketika kita mulai membuka mata dan bangun tidur, di jalan notifikasi yang sudah siap mengantri untuk dibuka, tanpa pikir panjang kita langsung mulai berpetualang di sosial media. Scroll, scroll, scroll. Aplikasi sosial media menghubungkan kita ke dunia virtual. Kebiasaan scroll handphone, menggulir layar ponsel, melihat konten dan banjiran informasi di era media sosial tanpa menggunakan batasan atau aturan telah menjadi fenomena dan penyebab utama dari brain rot atau pembusukan otak. Kebiasaan menggulir layar ponsel membuat kita tanpa sadar dan bahkan menghabiskan waktu berjam-jam. Pertanyaannya seperti begini. Mengapa kita tanpa sadar scroll handphone sampai berjam-jam tanpa kita sadari? Dan ini adalah jawaban yang bisa saya ulas dan berikan terhadap kalian. Menggunakan data dan kebiasaan kalian dan saya, aplikasi sosial media akan memberikan peta jalur algoritma yang akan menjebak Anda dan saya dengan konten yang Anda sukai dan nikmati. Setiap konten yang dia sodorkan di aplikasi biasanya yang sering adalah konten-konten pendek dan menarik. Karena apa? Ini akan memicu pelepasan hormon dopamin yang membuat kita merasa senang. Tidak sampai di situ saja. Rasa takut kita sebagai manusia yang akan ketinggalan informasi serta tren baru membuat kita akan terus-menerus membuka sosial media. Ini menciptakan siklus kecanduan. Aplikasi sosial media akan membuat kita semua selalu stay di aplikasi tersebut. Scroll, scroll, scroll. Tanpa sadar sudah 30 menit. Tanpa sadar sudah 1 jam. Dan tanpa sadar sudah berjam-jam. Pekerjaan tidak ada yang beres. Bahkan kita tidak ingat apa yang kita tonton tadi. Obesitas informasi menyebabkan kecemasan berlebihan. Setelah kita mencoba mengistirahatkan tubuh kita, mulai berbaring di tempat tidur, otak sudah sangat lelah. Lalu kita pegang handphone, kita coba scroll, 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 dan susah untuk berhenti scroll. Melihat konten-konten receh yang berdurasi pendek, dari semua itu membuat kita ke brain rot atau pembusukan otak, di mana kita akan susah konsentrasi, loading sangat lama, susah tidur, susah paham yang hal baru, dan merujuk pada menurunnya produktivitas kita semua. Karena begini, karena kebiasaan scroll media sosial yang cepat dan singkat membuat otak kita akan beradaptasi dan terbiasa. Dan apa efeknya? Kita akan kurang mampu berpikir panjang serta mendalam. Ini tentang studi dari Microsoft.
yang studinya mengenai penurunan rata-rata yang dulu 12 detik pada tahun 2000, di mana revolusi seluler itu dimulai. Dan era sekarang menurun menjadi 8 detik. Brain rot adalah salah satu efek samping dari evolusi internet, media seluler, dan aplikasi media sosial. Penjelasan saya tentang bagaimana evolusi internet dan media sosial memberikan dampak dan fenomena brain rot atau pembusukan otak. Ini merujuk pada dampak negatif yang dialami oleh otak kita dan dari sebuah kebiasaan scroll media sosial yang dengan isi konten pendek, receh, serta tidak mendalam. Apakah kalian sudah paham tentang apa itu brain rot? Bagaimana brain rot itu terjadi? Apa efek dari brain rot? Serta korelasi evolusi internet yang menyumbang dampak brain rot atau pembusukan otak. Terus apa yang bisa kita lakukan? Mau tidak mau, suka tidak suka, handphone dan media sosial. Jujur saja, kita sangat susah terlepas dari itu. Karena apa? Handphone dan media sosial sudah termasuk dari ekosistem kehidupan kita. Ini adalah saran saya untuk kalian. Pentingnya keseimbangan digital, edukasi dan kesadaran. Ini adalah komposisi yang paling berperan untuk terhindar dari brain rot atau pembusukan otak. Mengapa harus edukasi? Karena kita akan mempelajari konsep teknologi media sosial dan bagaimana caranya bekerja, termasuk algoritma yang menjebak kita dan mempengaruhi perilaku kita dari apa yang diberikan oleh sosial media itu. Memproteksi diri dari keterjebakan dan ketergantungan media sosial. Metaforanya seperti begini, ibarat otak adalah taman yang indah, dan media sosial adalah hujan. Terlalu banyak hujan atau terlalu banyak sedikit hujan akan merusak tanaman itu. Kembali lagi ke keseimbangan digital, edukasi dan kesadaran diri itu harus kita miliki. Penerapan manajemen penggunaan teknologi dengan peningkatan kesadaran diri untuk mengendalikan tanda-tanda kelelahan mental, kecanduan, atau perubahan perilaku akibat media sosial. Penerapan batasan waktu serta detox digital, contohnya seperti begini. Tidak ada handphone di sekeliling kita 1 jam sebelum tidur, atau prioritas waktu untuk keluarga, teman, atau dunia nyata. Dan ini yang paling penting, prioritaskan untuk melihat konten-konten yang positif, serta fokus pada konten yang akan membentuk pribadi yang lebih baik, bernilai, dan mempunyai kesehatan mental. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan bye-bye.